Di selatan Darmasraya, terdengar sebuah negeri yang bertuah. Negeri itu menyimpan sejarah lengkap dengan peradaban tua. Sejarah dimulai sejak 3 abad silam, mulai dari penghuni gaib hingga pelarian seorang petinggi kerajaan tersohor di tanah Minang, Pagaruyung. Dari Sarwaso, tanah datar sekarang, Putih Longgo, adik perempuan satu-satunya Raja Pagaruyung, lari dari pengasingan istananya sendiri, menyusuri jejak tua ke aliran Batanghari, lalu naik ke hulu Batang Siek di Koto Salak, dan berbelok ke hulu Batang Baye, hingga sampailah di Bukit Simambang Biru Kalaput Timbul, tempat Tuan Putih Pagaruyung itu bertemu penghuni gaib yang dikenal dengan nama orang Bunian. Dari pertemuan itu, melahirkan peradaban magis yang bertahan dan dipertahankan masyarakat lokal hingga sekarang. Seiring perkembangan zaman, di Bukit Simambang Biru Kalaput Timbul, lahir sebuah kerajaan yang dikenal Kuto Bosau dengan raja memangku gelar Sultan Sri Maharaja Diraja. Pengaruh kerajaan ini dirasakan sepanjang aliran Batang Siek. Pengaruh itu bisa dilihat dengan disebarnya petinggi kerajaan seperti Rajo Sampono di Abai Siek, Rajo Lelo di Ampangkur Ranji, Rajo Sahilan di Koto Baru, Rajo Mangkuto Alam di Ampalu, dan Urang Gadang di Koto Salak. Nagari Koto Besar dihuni oleh 1.407 jiwa penduduk dengan luas wilayah 15.758 hektar. Sumber ekonomi utama masyarakatnya adalah berkebun. Di sini memang tidak ada masyarakat yang bertani atau beternak karena terikat sumpah sakti masa lalu antara Putih Longgo dan kakaknya yang menjabat Raja Pagaruyung. Ketika itu, sumpah itu muncul akibat Putih Longgo menolak untuk kembali ke Pagaruyung. Sumpahnya berisi, di Koto Besar tidak bisa beternak, tidak bisa menanam padi. Kemudian, setiap sawah yang ditanam di Koto Besar selalu gagal panen. Ternak tidak bisa berkembang. Selain itu, keturunan perempuan Putih Longgo akan mati sakit perut jika menginjakkan kaki di Pagaruyung. Untuk sumpah terakhir dibalas oleh Putih Longgo bahwa tiap keturunan laki-laki kakaknya yang berkunjung ke Koto Besar juga mati sakit perut. Sumpah sakti itu baru dicabut pada tahun ketika Sultan Rizka Tuanku Kerajaan didaulat menjadi pemangku gelar Sultan Sri Maharaja Diraja. Raja muda ini melakukan langkah besar dengan mengungkai sumpah sakti yang dinilai menjadi penghalang silaturahmi antara dua keluarga besar yang terpisah berabad-abad lamanya. Bukan main senang dalam hati, lah saja dalam kiro-kiro. Prosesi pencabutan sumpah 3 abad itu berlangsung penuh haru. Kini, dua keluarga besar kerajaan Pagaruyung itu bisa saling mengunjungi dan masyarakat Koto Besar bisa mulai beternak dan bertani. Hanya saja mereka belum terbiasa untuk dua pekerjaan itu. Apalagi sektor perkebunan cukup membuat mereka hidup sejahtera. Nagari Koto Besar penghasil komoditas karet dan sawit. Produksi karet mencapai 150 ton per minggu atau 7.200 ton dalam setahun. Kemudian produksi sawit 2.000 ton dalam 1 bulan atau 24.000 ton dalam setahun. Ekonomi masyarakat Koto Besar terbilang bagus dengan pendapatan per kapita mencapai 10 juta rupiah per bulan. Dengan begitu, pemerintahan Nagari Koto Besar yang saat ini dipimpin oleh wali nagari yang masih muda, Eko Noris, bisa leluasa membangun infrastruktur nagari. Meskipun masih muda, Eko Noris membuktikan bahwa dirinya peduli dengan kemajuan nagarinya.
terlihat pembangunan yang terus bertambah. Untuk menambah pundi ekonomi Nagari Kota Besar, pemerintahan Nagari bersama masyarakat berencana mengembangkan hutan larangan Rimbo Tolang menjadi destinasi wisata edukasi. Rimbo Tolang adalah salah satu dari 2 hutan larangan yang ada di Nagari Kota Besar. Berdasarkan visi dan misi Wali Nagari menjadikan Nagari Kota Besar mandiri, agamis dan berbudaya sesuai dengan visi dan misi kabupaten. Visi dan misi kabupaten dengan Nagari harus disinkronkan itu supaya pembangunan merata antara kabupaten dan Nagari. Tujuan kami Nagari itu menjadikan hutan Nagari, menjadikan hutan adat. Yaitunya menjadikan hutan adat dan menjadikan hutan wisata nantinya. Dengan syarat tidak terganggu, hutan tidak terganggu. Ibaratnya tetap dengan asri hutan, tapi ada wisatanya, wisata alamnya. Meskipun masyarakatnya terus mengalami kemajuan dari berbagai bidang, tapi mereka tidak meninggalkan kearifan lokal yang ada. 2 hutan larangan adalah hutan yang diyakini tempat bermukim orang Bunian yang lebih dahulu menghuni wilayah itu, yang kemudian berbagi dengan Putih Longgua dan keturunannya hingga sekarang. Kesepakatan tua, Putih Longgua bermukim di tengah dan orang Bunian bersemayam di Rimbo Tolang dan Rimbo Ubau. 2 hutan ini posisinya mengapit permukiman Putih Longgua. Kedua belah pihak berjanji akan hidup berdampingan dan saling menjaga. Bahkan salah satu dari 4 niniak mama atau pemuka adat Kota Besar berasal dari orang Bunian. Salah satu dampak positif hutan larangan ini adalah terjaganya lingkungan. Dalam hutan larangan ini terdapat tanaman endemik Indonesia yang sudah tidak ada lagi di tempat lain. Pemerintahan Nagari bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Dharmasraya serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendata jumlah dan nama pohon-pohon yang ada di dalamnya. Di Rimbo Tolang misalnya, terdapat 37 suku pohon dan 127 jenis. 7 jenis di antaranya sudah punah di daerah lain. Ukuran pohon paling besar jenis Marsawa dengan lingkaran batang 580 cm dan diameternya 179 cm. Kebijakan untuk menjadikan Rimbo Tolang sebagai destinasi wisata edukasi tentu harus seizin Raja Kota Besar, niniak mama dan sanak saudara orang Bunian tentunya, agar tidak ada merasa terganggu dan dirugikan. Dengan adanya pengelolaan destinasi wisata, diharapkan akan diikuti dengan usaha turunannya, seperti produk usaha kecil menengah di bidang jasa lainnya. Selain Rimbo Tolang tersebut, Nagari Kota Besar juga punya situs makam para raja, istana kerajaan, dan situs bersejarah lainnya, serta kesenian tradisi yang bisa menjadi jualan wisata ke depannya. Meskipun Nagari Kota Besar berada di ujung Dharmasraya, masih muda, dan dipimpin wali nagari yang juga masih muda, tapi Kota Besar harus bisa lebih maju dan menjadi contoh bagi nagari lainnya. Tak kalah penting adalah ikut berperan dalam mewujudkan Dharmasraya mandiri dan berbudaya untuk Indonesia yang lebih maju.